32 tahun kami dijadikan bola. Urusan kabupaten, urusan ke tingkat 1 dan urusan ke tingkat pusat. Dikembalikan lagi ke tingkat 2, balik ke tingkat 1, balik ke tingkat pusat selama 32 tahun. Di mana pada siang hari ini kepada kita bersama masih diberikan kesehatan, keselamatan yang sehingga kepada kita bersama masih dapat menyampaikan aspirasi kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kiranya dapat mendengarkan keluhan-keluhan atau isi hati kami, bahwa kami sebagai bangsa Indonesia yang sudah 32 tahun dirampas haknya oleh PT Margojaya Indah Raya dengan cara yang keras. Rumah kami dibakar, tanaman kami digusur. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dengarkanlah suara hati kami, bahwa kami sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai lagu Indonesia Raya tanah airku, tapi tanah kami tidak punya, air pun terpaksa membeli karena tanah kami digusur oleh PT Margojaya Indah Raya pada tahun 1990. Kiranya inilah aspirasi kami, kiranya dapat didengar, yang selama 32 tahun kami dijadikan bola. Urusan ke kabupaten, urusan ke tingkat 1 dan urusan ke tingkat pusat. Dikembalikan lagi ke tingkat 2, balik ke tingkat 1, balik ke tingkat pusat selama 32 tahun. Selama 32 tahun kami menderita, tidak dapat menyekolahkan anak-anak kami, sehingga melewati ataupun surat yang kami layangkan ke Presiden dibalas oleh BPN pusat melalui bidang sengketa, itulah supaya kelompok tani menempuh jalur pengadilan. Dengan demikian, maka saya sebagai ketua mengambil inisiatif membahasakan petani saran dari tani ataupun kerjasama kami dengan tani melalui BDM, makanya kami sampaikan. Ya. Setelah tidak sendiri Pak, pada kekuasaan mereka Saat ini merbau tahun 1983 kami diizinkan membuka oleh kepala daerah yang namanya Nisan Makoda 84 karena masyarakat sudah nampak yang salah, maka diberikanlah surat keterangan tanah 84, 85, 86 dibuatlah surat keterangan tanah tadi. Nah, pada tahun 1990 masuklah BP Jaya merusak porakan tanaman-tanaman masyarakat dan membakar masyarakat yang sudah ada di situ, termasuk rumah Pak Dian atau Bapak Sukono dan rumah Pak Warijan yang di. Jadi porak-poran pada masyarakat tidak punya kekuatan apapun karena pada waktu didampingi oleh ABRI. Harapan kita Pak terhadap PTWN ini telah melakukan harapan kepada Bapak Presiden, benar-benar kepada Pak Gubernur, Bapak Presiden, benar-benar mendengarkan dan mengurangkan harapan sebenarnya.
yang tidak punya tanah pun yang sekitar pada waktu itu digusur, sehingga kami punya tanah. Jadi anak-anak kami tidak bisa sekolah, makan pun laju kenal selama kita kami lakukan untuk bekerja cocok ya kami kita anak Perjalanan ke PTWN ini terkait apa dan seperti apa? Ya, kita hari ini memenuhi panggilan sidang dan kita gugatan terkait dengan hak usaha dari PT Bojaya Raya Bojaya Raya di Kabupaten Utara. Mana gugatan kita sudah terdaftar di PT Medan. Kemudian hari ini agendanya adalah pemeriksaan terkait dengan berkas-berkas gugatan yang kita lakukan. Yang dimana kami juga cukup kecewa para pihak tergugat tidak hadir, karena tentunya kita akan melihat sebetulnya sejauh mana bisa klarifikasi terkait terbitnya hak guna usaha yang diberikan kepada PT. Kenapa demikian? Karena gugatan kita ini kan gugatan yang memang berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi, dan berdasarkan prinsip kita dan kita adalah mempunyai alat hak yang mereka punya dari tahun 80. Kemudian terbitlah HGU tahun 1990 di mana diberikan kepada PT Bojaya Raya. Kemudian hari ini kita lakukan gugatan terhadap terbit HGU tersebut, di mana kita anggap fakta-faktanya bahwa terbitnya tersebut jelas-jelas adalah sudah menyalahgunai wewenang dan telah bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, di mana kita terhadap yang diberikan kepada PT Bojaya Raya tidak unsur-unsur terkait dengan terbitnya hak usaha kepada PT Bojaya Raya, di mana dari HGU yang terdaftar yang itu adalah jumlahnya 4.900 hektar lebih. Di dalamnya ada 1.100 hektar adalah kepunyaan daripada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani patok besi ya, yang memiliki yang dilakukan oleh perangkat desa pada tahun kemudian tahun 1990 tanpa ada ganti rugi, aliasi dan musyawarah dan sebagainya, maka diterbitkanlah hak guna usaha kepada usaha PT Bojaya Raya. Nah, oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum melakukan gugatan kepada PTWN untuk membatalkan, dan kami anggap sesuai dengan data fakta yang ada kami terima dari terbitnya hak guna usaha tersebut, kami anggap sudah layak dibatalkan oleh PTWN Medan karena sudah bertentangan dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam rangka terbitnya hak usaha yang dikeluarkan BPN kepada PT Bojaya Raya. Persiapan. Jadi dalam pemeriksaan persiapan ini yang digugat itu Kepala Kantor Pertanahan Labuan Batu Utara, kalau saya nggak salah ya. Dalam hal ini tergugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuan Batu Utara. Namun yang menjadi objek saya belum baca persis, tapi masih ada objeknya. Entahkah dia sertifikatnya mungkin hak pakai, hak guna bangunan atau hak guna usaha, saya belum baca berkasnya ya, karena memang berkasnya itu ke majelis ya. Saya kan hanya sebagai humas. Jadi memang pada hari ini dimulailah persidangan dengan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan hukumnya wajib kalau dalam pengadilan tun. Kalau acaranya itu acara biasa dilakukan, itu hukumnya wajib dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan undang-undang Pratun terkhusus pasal 63. Jadi pemeriksaan persiapan itu memberikan nasihat ya, memberikan nasihat kepada penggugat atau melalui kuasa hukumnya. Ada mungkin hal-hal yang harus diperbaiki dalam gugatan atau ada yang ditambahkan dalam gugatan. Itulah media yang dipakai dalam peradilan tun itu, pemeriksaan persiapan. Tujuannya itu apa? Di dalam peradilan tun itu tadi kata kuncinya wajib pemeriksaan persiapan sebelum masuk sidang terbuka untuk memberikan nasihat supaya gugatan yang digugat oleh kelompok tani tersebut sempurna dia. Sempurna disebutkan dalam hal ini sempurna syarat-syaratnya. Ya, identitasnya lengkap, objek sengketa yang digugat jelas, syarat formil sebuah gugatan sudah lengkap juga, syarat material sebuah gugatan sudah lengkap juga,
dan petitum yang dimintakan oleh penggugat sudah lengkap, itulah kita masuk ke dalam tataran pemeriksaan persiapan. Bagian-bagian itulah yang kita perbaiki nanti di dalam pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh majelis. Dalam pasal 63 ditentukan juga diberikan waktu 30 hari. Karena di dalam pasal itu 30 hari itu menyangkut hari kalender. Jadi pihak penggugat harus apa saran dari majelis tadi harus diikuti. Batas waktunya paling lama 30 hari, dia harus menyempurnakan sesuai dengan apa yang disarankan oleh majelis hakim tadi dalam pemeriksaan persiapan. Nah, kalau dalam hal-hal apa saja yang diperbaiki oleh majelis hakim dalam pemeriksaan persiapan, saya sebagai humas tidak bisa mencampuri itu, Pak.